Reaksi Sami Zayn WWE kontrak Motor City Machine Guns. Update Becky Lynch di WWE. Dominic gak bisa berhenti makan makanan ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Reaksi Sami Zayn WWE kontrak Motor City Machine Guns. Motor City Machine Guns bikin geger divisi tag team WWE di debut mereka di minggu kemarin di SmackDown. Alex Shelley dan Chris Sabin disambut hangat sama Nick Aldis dan penonton WWE. Tapi sambutan spesial datang dari Sami Zayn. WWE ngepost cuplikan momen di backstage saat Motor City datang. Sami Zayn memeluk keduanya dan nanya apakah Shelley dan Sabin resmi gabung ke WWE, dan keduanya mengiyakan. Zayn terlihat super happy dengan kehadiran mereka, menyebut debut mereka luar biasa berkali-kali. Wow, keren banget. Aku seneng banget buat kalian. Ini udah waktunya, puji Sami Zayn. Walaupun Sami Zayn gak terlibat langsung sama MCMG di storyline terbaru, fans lama pasti inget kolaborasi El Generico alias Zayn sama MCMG di Pro Wrestling Guerrilla dan Ring of Honor. Terakhir kali Zayn dan Sabin ketemu di ring itu tahun 2008 di Ring of Honor Dead Before Dishonor 6, sedangkan Zayn terakhir tanding bareng Shelley di tahun 2011 di Pro Wrestling Guerrilla 8. Untuk saat ini, belum ada rencana buat nge-pair Sami Zayn yang merupakan bintang Raw dengan MCMG di program. MCMG udah berkali-kali jadi juara tag team di berbagai promosi seperti New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, TNA atau Impact, IGWP, dan Deadlock Pro Wrestling. Menurut kalian, apakah Motor City bisa punya karir yang sukses di WWE? Komen di bawah. Update Becky Lynch di WWE. Di bulan Mei lalu, Becky Lynch kalah di pertandingan Steel Cage melawan Liv Morgan dan gagal merebut WWE Women's World Championship. Setelah itu, Becky hilang dari program WWE dan gak muncul lagi. Kabarnya, kontrak Becky Lynch dengan WWE udah habis dan sekarang dia free agent. Tapi dia lagi menikmati waktu santainya di rumah sebagai seorang ibu. Pagi ini, Becky Lynch nge-tweet teaser bahwa dia mungkin akan umumkan langkah selanjutnya di Vulture Festival bulan depan. Sudah lama gak ketemu, yuk ngobrol bareng tanggal 17 November di Vulture Festival. Aku bakal ngomongin bukuku, karir, dan mungkin apa yang aku rencanain ke depannya. Tulis Becky Lynch di postingannya. Menurut kalian, apakah WWE butuh Becky Lynch saat ini? Komen di bawah. Dominic gak bisa berhenti makan makanan ini. Dominic Mysterio, superstar WWE, baru-baru ini jadi bintang tamu di acara Inside bersama Chris Van Vliet. Waktu ditanya tentang kecintaannya sama chicken tenders, Dominic cerita pengalamannya makan chicken tenders buat sarapan, makan siang, dan makan malam selama hampir seminggu penuh. Itu beneran parah sekali waktu itu, kata Dominic. Setiap hari makan chicken tenders buat sarapan, makan siang, dan makan malam sekitar 6 hari hampir seminggu penuh. Aku pikir, yaudah deh, aku mau coba banyak chicken tenders dari berbagai tempat dan nyobain satu-satu. Ajaibnya aku gak bosan. Habis itu baru makan yang lain. Tapi ya, aku emang cinta banget sama chicken tenders. Pas ditanya saus favorit buat cocolan chicken tendersnya, Dominic langsung jawab kalau dia cuma pakai ranch. Ranch, jawab Dominic dengan singkat. Gak pakai yang lain. Komen di bawah makanan favorit kalian buat nonton WWE. Nia Jax lebih memilih Candice daripada Tiffany. Di SmackDown minggu ini, terlihat perkembangan terbaru dari ketegangan yang muncul antara WWE Women's Champion Nia Jax dan pemegang Money in the Bank, Tiffany Stratton. Di segmen backstage, Nia Jax menyambut Tiffany Stratton dengan dingin dan bilang kalau saat Tiffany absen minggu lalu karena sakit, Jax udah dapat teman baru yaitu Candice LeRae. Setelah LeRae menang lewat pinfall atas Bayley di pertandingan tag team minggu kemarin dengan Nia, Jax memberitahu Tiffany bahwa dia mengirim LeRae untuk menghadapi Naomi malam ini. Tiffany kelihatan bingung kenapa dia cepat digantikan, tapi LeRae yang masih didukung sama Indi Hartwell menanggapi dengan santai tanpa ragu. Di pertandingan, LeRae mengalihkan perhatian wasit sementara Indi Hartwell menyerang Naomi dan mendorongnya balik ke ring. Tapi Bayley datang menyerang Hartwell, bikin Naomi berhasil menang atas Candice LeRae. Dengan Nia Jax yang akan menghadapi Women's World Champion Liv Morgan di Crown Jewel mendatang, Tiffany Stratton punya peluang buat nge-cash in kontraknya pada salah satu dari mereka di event itu. Menurut kalian, siapa nih yang perlu di-cash in sama Tiffany? Liv Morgan atau Nia Jax? Komen di bawah. Tanggapan Bayley tentang Triple H jadi bos.
Bayley udah lama banget kerja bareng Paul Triple H Levesque baik di roster utama maupun di NXT. Waktu di NXT, Bayley emang jadi salah satu bintang yang menonjol dan sejak Triple H pegang kendali kreatif WWE di tahun 2022, dia juga sering dapat kesempatan buat masuk ke persaingan kejuaraan. Di acara The Rob Brown Show, Bayley cerita soal hal-hal utama yang bikin Triple H sukses besar sebagai Head of Creative. Kami anak-anak NXT yang dibesarkan bareng dia berasa beruntung banget karena dia udah sangat kenal sama kami. Dulu emang udah kerasa pas dia masih di NXT, tapi sekarang beda banget karena ini jauh lebih besar skalanya. Tapi dia tetap bisa luangin waktu buat semua orang. Waktu di NXT dulu, roster kami lebih kecil dan tempatnya juga nggak sebesar sekarang. Tapi sekarang pun, dia tetap ngasih perhatian buat kita. Dari yang paling top kayak Randy Orton sampai aku atau siapapun yang tampil, dia selalu ada. Itu yang bikin suasana di belakang panggung jadi lebih enak. Bikin kita ngerasa dilihat dan bikin ngerasa kalau dia benar-benar peduli sama kita. Sejak Triple H ambil alih, Bayley berhasil memenangkan WWE Women's Championship di WrestleMania 40 lawan Io Sky. Dia juga salah satu dari sedikit pegulat cewek yang bisa bilang kalau mereka pernah menang di Money in the Bank Ladder Match dan Royal Rumble khusus wanita, yang terakhir kali dimenangkannya di awal tahun 2024. Menurut kalian, apakah Bayley bisa menjadi Women's Champion lagi? Komen di bawah. Karma buat LA Knight di SmackDown kemarin. LA Knight akan mempertahankan United States Championship-nya melawan Carmelo Hayes dan Andrade di Crown Jewel setelah rencananya untuk gak ngasih kesempatan pada keduanya gagal di SmackDown. Awalnya, LA Knight bertindak sebagai wasit spesial di Game 7 antara Melo dan Andrade, di mana pemenangnya bakal jadi penantang US title. Tapi LA Knight malah menghentikan pertandingan, ngebanting keduanya pakai BFT, dan bilang kalau mereka nggak ada yang layak jadi penantangnya. Tapi sayangnya buat The Megastar, di segmen lanjutan, apakah LA Knight itu sudah lebih baik jadi juara US daripada Logan Paul? Komen di bawah. Rekap NXT Level Up minggu ini. Mark Covey lawan Dion Lennox. Mark Covey melanjutkan kebiasaannya ngebully para rookie dengan bertarung melawan pendatang baru, Dion Lennox, yang sedang mencari kemenangan kedua di NXT Level Up. Covey yang baru-baru ini menang atas bintang-bintang muda seperti Cutler James dan Shiloh Hill mendapat setelah pertandingan. Galus menyerang Lennox tapi James dan Hill datang untuk membalas, mengusir Galus dari ring dan berdiri dengan bangga di akhir brawl. Lanjut ke pertandingan Easy Dame melawan Tyra Steel. Dengan semangat buat dapetin kemenangan pertama di WWE, peraih medali emas Olimpiade, Tyra Steel langsung menyerang Easy Dame dengan keras. Steel mengendalikan awal pertandingan dengan beberapa serangan brutal. Namun, Dame berhasil balik menguasai dengan menghindari serangan Steel, menariknya ke matras dan menghantamnya dengan storm bertubi-tubi dan sebuah backbreaker. Setelah main bertahan cukup lama, Steel menyemarakan NXT Arena dengan Snake Eyes inovatif dan suplex, tapi Dame kick out di hitungan 2 dan kemudian menang dengan finisher BDC. Langsung aja ke pertandingan utama antara Dante Chen dan Drake Morox lawan Kyle Dixon dan Uriah Connors. Biasanya suka menguji para rookie di NXT sebagai The Gatekeeper, dan Chen kali ini memilih satu tim sama pendatang baru Drake Morox. Walaupun baru pertama kali kerjasama dan pernah jadi lawan, Chen dan Morox cepet banget kompak. Chen dan Connors sempat menyulut emosi NXT Universe sambil bikin Chen terpisah dari partnernya. Tapi begitu Chen nge-tag Morox, mereka langsung dalam bahaya. Morox menghantam lawan-lawannya dengan beberapa pukulan kuat dan akhirnya melempar Connors ke Central Touch untuk memenangkan pertandingan. Menurut kalian gimana NXT Level Up minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.